Halo guys, kembali lagi bersama dengan gue Ricky di Ulasan ID. Nah, kali ini kita kedatangan satu buah VGA satu buah VGA card dari AMD, yaitu AMD RX 6600 XT. Nah, sebenarnya VGA ini itu udah banyak yang review ya sebelum-sebelum gua itu termasuk udah telat banget lah. Jadi di video gua kali ini gua akan ngasih racikan buat rakitan PC gue aja kali ya yang pakai Vega RX 6600 XT ini, karena gue yakin beberapa dari kalian tuh mungkin ada yang masih bingung milih komponen yang kayak gimana biar nggak bottleneck aja gitu, biar pas aja seimbang gitu antara power supply-nya, antara CPU-nya, antara motherboard-nya dan yang lain-lainnya. Tapi di rakitan gue kali ini bukan buat kaum mendang-mending ya, karena beberapa part yang gue pilih itu juga banyak yang overpriced, yang dimana tujuan gua buat ngerakit PC ini itu lebih ke estetik, bukan yang price to performance. Tapi kalian nggak usah khawatir, karena di akhir video gua akan ngasih list racikan gua yang budget friendly. Jadi pantengin aja terus video ini sampai selesai. Oke, kita lanjut ke bagian komponen apa yang akan gua pakai. Di sini udah jelas gua pakai Vega dari AMD RX 6600 XT ini. Untuk brandnya sendiri gua nggak bisa milih yang lain-lain gitu, udah nggak banyak pilihan lagi sekarang. Jadi udah dari brand manapun, mau dari MSI kayak, mau dari Gigabyte kayak, yang penting udah dari 6600 XT aja gitu. Nah, untuk prosesor biar sama-sama AMD gue pakai Ryzen 5 5600X. Kalau untuk motherboard gue pakai Aorus B550i. Nah, untuk RAM-nya di sini gue pakai Corsair Dominator Platinum yang 16 GB. Untuk storage-nya gue pakai Adata SX 8200 Pro. Yang ini gue sebenarnya pakai sendiri di rumah dan gue suka sih sama performa yang diberikan sama SSD NVMe dari Adata ini gitu kan. Dan harganya juga nggak terlalu mahal-mahal banget, masih murah, termasuk murah banget. Nah, untuk power supply-nya gue pakai yang dari FSP yang small form factor yang berkapasitas 650 watt, gold full modular. Untuk casing gue pakai Jonesbow A4 Silver yang udah include sama risernya sendiri dari Jonesbow-nya langsung. Jadi gue udah nggak perlu lagi beli riser dari pihak ketiga. Nah, daripada kalian dari tadi ngedengerin gue bacot doang, mending sekarang kita langsung lihat aja proses perakitan PC ini.
Nah, jadi ini PC-nya udah selesai gue rakit dan sekarang gue mau benchmark dan coba beberapa game yang cukup berat menurut gue. Nah, di sini RAM-nya gue naikin ke 3200 MHz dan prosesornya juga gue cek ke 4,6 GHz untuk hasil yang lebih maksimal. Nah, untuk hasil pengetesannya ada di video berikut ini. Radiant structures are fortified. Trust in the All Father. Enemy spotted. Target spotted. Target over there. I'm taking fire. Listen up, I'm getting shot at. Welcome to the shop. I've got just a thing for you. Just give me my shoes. Nah, jadi itu dia hasil dari rakitan PC gua kali ini yang pakai AMD RX 6600 XT. Untuk gua pribadi sih, Vega ini cukup mumpuni banget ya. Buat game-game berat seperti Assassin's Creed Odyssey ini juga bisa dipukul rata 60 FPS. Di atas 60 FPS malah. Untuk kayak game Shadow of Tomb Raider juga itu cukup bagus sampai 100 FPS lebih. Dan kalau misalnya gue kayak main game yang nggak terlalu berat atau memakan grafik yang banyak juga, VGA-nya ini cukup dingin kalau kata gue, adem lah. Maksudnya dalam ukuran case yang mini ITX kayak gini dia mampu memberikan thermal solution yang cukup baik gitu. Karena untuk game Dota 2 sendiri gue mainin pakai PC ini, fan VGA-nya itu terkadang dia pakai mode silent atau stop system, fan stop system gitu ya. Jadi ini cukup meredam udara panas juga. Padahal di sini kalau gue rasain gitu kan, suhunya itu lumayan panas, mungkin itu dari CPU-nya gitu ya. Kalau untuk VGA-nya sih fine-fine aja dan ini termasuk adem banget gitu loh, masih ada di posisi 50-an derajat Celcius untuk VGA-nya. Padahal kalau di atas kertas VGA ini speknya itu bukan speknya, VGA ini tuh kemampuannya itu berada di atas RTX 3060, tapi punya performa yang baik, tapi juga nggak terlalu panas gitu, nggak menghasilkan panas yang berlebihan, dan juga wattnya itu juga termasuk cukup rendah dibandingkan dengan RTX 3060. Nah, kalau misalnya gue cari-cari harganya di marketplace, itu tuh kebanyakan malah RTX 3060 itu lebih mahal daripada RX 6600 XT. Padahal jelas-jelas performanya itu lebih bagus yang ini gitu loh. Nah, gue juga nggak sabar banget nih, katanya Oktober ini RX 6600 yang polos, yang non XT itu bakal rilis, dan gue juga sebenarnya nggak sabar sih pengen coba gimana performa dari RX 6600 ini, yang dimana kalau misalnya di atas kertas gue lihat itu performanya itu sama ya, di bawah sedikit lah, sedikit banget dibandingkan RTX 3060, yaitu kayak
semacam alternatif banget sih kalau misalnya punya budget yang nggak terlalu banyak tapi mau spek yang minimal performa yang minimal tuh yang kayak RTX 3060. Nah untuk permainan game juga menurut gua nggak ada yang bermasalah gitu, kayak contohnya main Dota 2, Apex Legends gitu. Untuk main game-game e-sport itu udah cukup mumpuni banget lah, cukup bukan cukup lagi tapi udah sangat baik gitu loh. Udah nggak perlu diragukan lagi lah VGA card dari AMD ini, RX 6600 XT. Nah mungkin itu aja review gua tentang AMD RX 6600 XT yang dibalut dalam casing mini ITX. Gimana menurut kalian? Kalau kalian misalnya ada pendapat atau misalnya kalian ingin berkomentar, bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Sekian gua Ricky, pamit undur diri, bye.